Innallaha thayyib la yuqbalu illa thayyib. Ya. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Ya. Harta haram itu adalah harta yang diharamkan syariat untuk dimiliki dan dimanfaatkan. Ya. Jadi harta haram ini berkenaan juga dengan rezeki yang pekan lalu dibahas ya. Jadi kalau kan ada 3 sikap ya dalam menghadapi rezeki itu ya. Yang pertama adalah dengan berusaha ya, tapi usahanya sesuai dengan syariat. Ya. Maka ketika seseorang berusaha sesuai dengan syariat, ada kalanya dia berhasil. Ya, maka harta yang dihasilkan dari harta halal dan dia mendapatkan pahala. Ada kalanya dia tidak mendapat hasil, tapi dia mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua, ada yang mengusahakannya dengan cara maksiat, melanggar syariat. Maka ketika dia mendapatkan hasil, hartanya haram, perbuatannya berdosa. Sedangkan tidak mendapatkan hasil, maka dia mendapatkan dosa. Kemudian ada juga yang tidak berusaha, maka dia tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan dosa ataupun pahala. Karena berbicara masalah harta haram tadi, sebagaimana yang Bang Ade sebutkan tadi, itu bisa berasal dari zatnya yang haram. Contohnya babi, ya kan ya. Babinya sih. Contohnya babi, ngomongnya jaga banget. Contohnya babi, maka babi itu kan diharamkan. Kemudian bangkai, ya kan? Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir, ya kan? Diharamkan bagimu maitah, bangkai, ya. Lahmun khinzir ya, dan daging babi. Maka babi itu, ya, itu tidak boleh dipelihara. Tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dimanfaatkan, karena itu harta haram. Jadi ada tuh kalau seorang ya miara kambing itu sekali melahirkan itu cuma 2 atau 3 ekor. Kalau babi itu 10 ekor. Ya, bayangkan kalau misalnya seseorang ya memelihara 10 ekor babi, sekali lahir bisa 100. 10 ekor babi. Ekornya ya. Saya udah tahu. Saya udah tahu tujuannya. itu 100 ya. Kemudian berkembang 1000 ya. Makanya ada pengusaha Cina itu penghasilannya itu sampai triliunan rupiah karena memelihara babi. Tapi apakah lantas kita tertarik? Nggak boleh. Sebagai muslim diharamkan untuk memanfaatkan harta haram, termasuk babi diantaranya. Kemudian khamar, ya itu juga kan haram, ya. Bahkan perkara terkait khamar itu kan ada 10, ya, yang akan terkena laknatnya Allah Subhanahu Wa Taala, yang membeli, menjual, mengedarkan, memeras, ya kan ya, itu khamar, ya, karena setiap yang memabukkan adalah khamar, wa kullu khamrin haramun, ya, dan setiap khamar itu haram. Maka memanfaatkan khamar, menjual khamar, membeli khamar itu adalah haram, ya. Bangkai dan lain sebagainya. Maka itu termasuk harta haram dari segi sifatnya. Ya. Kemudian ada harta haram disebabkan asalnya, ya, akibat muamalah dan non muamalah, ya. Harta haram misalnya bukan non muamalah, pencurian, ya, itu kan karena perampokan, ya, korupsi, itu bukan muamalah tapi memang orang mengambil. Kemudian akibat muamalah riba, ya kan, borol dan lain sebagainya, itu adalah harta haram diakibatkan hasilnya itu, ya. Maka memiliki atau memanfaatkan harta haram itu juga tidak diperbolehkan, ya. Suatu ketika Al-Asma'i, seorang ulama, itu dia jalan-jalan ke pasar. Kemudian dia melihat seorang gadis membawa keranjang delima. Kemudian ketika gadis itu berjalan membawa keranjang delima, ada seorang pemuda yang mengikuti, kemudian mengambil 1 delima. Akhirnya diikuti oleh Al-Asma'i tadi. Kemana pemuda tersebut? Ternyata pemuda tersebut memberikan delima itu ke orang miskin, ya. Kemudian ditanyakan,
wahai pemuda, aku kira engkau lapar sehingga mencuri delima dari gadis tersebut. Apa yang kau lakukan? Apa jawab pemuda tersebut? Saya berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Saya mengambil delima dapat 1 dosa. Saya memberikan delima ke orang miskin dapat 10 kebajikan. Berarti kan tidak masih ada 9 kebajikan lagi. Bukankah itu berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kata Asma'i? Salah, bukan itu pengertiannya. Innallaha thayyib la yuqbalu illa thayyib. Ya. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Ya. Allah, engkau mengambil delima itu berdosa. Sedangkan dosa barang haram itu tidak bisa untuk disedekahkan. Tadi tidak bisa dimiliki, tidak boleh dimiliki, tidak boleh dimanfaatkan. Karena itu ibaratnya engkau mencuci kain dengan air najis, tidak menghilangkan kotoran, bahkan menambah kotor kain tersebut. Demikian. Jadi Robin Hood nggak boleh itu, hukumnya Robin Hood pitung ya, katanya kan itu mengambil barang orang itu haram, kemudian menyedekahkannya ya nggak boleh, tidak menghasilkan pahala. Maka itu misalnya ada orang pergi haji dengan duit korupsi, hajinya sah, tapi ya itu sebagaimana tadi orang ngambil delima kemudian disedekahkan. Mungkin itu betul Bang Ade. Kehidupan kita ya, faktanya sekarang kita temui ya, ada satu idiom itu atau jargon atau moto ya kan, di kalangan masyarakat, untuk terutama di kalangan masyarakat ya, mengatakan begini, Bang, kalau zaman sekarang nih Bang, jangan nyari yang halal Bang, nyari yang haram aja susah gitu. Nah itu menjadi apa ya, pembenaran atau suatu apa ya, istilah yang jadi orang tuh sudah menjadi putus asa dengan kondisi ya kan, sehingga mengatakan itu hal yang apa, dibiasakan mengambil atau mengkonsumsi harta haram itu jadi biasa. Haram dalam arti kata sifatnya ya, yang saya bilang tadi kan ada 2 tuh, ya mungkin dia nggak makan bapak nggak makan daging babi, nggak mengkonsumsi khamar ya, tapi dia bisa mengambil sesuatu yang bukan miliknya, yang tadinya halal, jadi kemudian menjadi statusnya berubah jadi haram, harta haram ya. Contohnya tadi kita misalnya lapar atau kita beli ke tukang ayam goreng ya, terus abangnya, Bang ada apa Bang, diambil 1, dia kan umpetin, oh nggak jadi Bang, saya nggak jadi beli, padahal dia udah ngambil gitu ya. Bukan, itu ceritanya begitu. Biasanya kalau kita beli gorengan di mana dulu? Iya, dimakan dulu. Biasanya ada yang makan gorengan ya kan? Dan mati. Iya. Apa tuh? Daham limo asik. Atau jangan-jangan gini Pak, kadang-kadang kita apa ya, datang ke suatu tempat ya kan, kita memang apa ya, nggak disuruh makan Pak, ya kan? Walaupun itu disuguhin ya, tapi walaupun sebenarnya itu masih boleh saja karena udah disuguhin itu, ceritanya udah disuruh makan gitu kan. Kayak sekarang nih ya kan, ya kita makan nih, ini halal apa haram ini gitu kan. Kalau udah disuguhin ini ya berarti dibolehkan kita makan. Cuman lebih baik lagi ya, kita tuh kalau di apa namanya, di tempat yang belum pernah kita, misalnya ke kantor nih, saya misalnya ke kantor atau kemana lah nganterin surat gitu kan, ke satu instansi, di depan itu biasanya juga ada ngasih itu apa namanya, kotak permen yang buat kalau orang mau ngambil diambil gitu kan. Itu sebenarnya boleh, mubah, itu boleh aja, tapi lebih baik kita izin dulu, itu warok jalan, jadi Pak boleh saya ambil, boleh Pak, yang mau konsumsi ada, nah kita ambil permen itu terus kita konsumsi. Artinya apa, ini menjadi warok itu apa ya, kehati-hatian kita untuk apa yang kita konsumsi ya, karena Rasulullah mengatakan bagi orang-orang yang makan harta haram ya kan, atau daging tumbuh dari makanan haram, maka api neraka itu layak untuk dia. Nauzubillah. Tapi mungkin itu aja dulu ya, karena saya hanya meneruskan dari Ustadz Royan. Mungkin nanti bisa dikembangkan lagi ya gitu, karena kepanjangan nanti kan nggak begitu apa namanya, nggak begitu memanasarin gitu. Begitu ya, bikin penasaran begitu ya gitu. Mungkin itu aja, silakan Bang. Masya Allah ya, Bang bagus, ini emang bagus ya.